karena Pak Alwin juga punya kegiatan di pusat, jadi kita yang namanya satu keluarga ya saling menghormati lah ya. Yang ketiga, di sini karena perusahaan selalu itikat baik dan selalu menjaga hubungan harmonis, maka kemarin saya meminta direksi untuk untuk datang. Tapi direksi kami nanti Pak Alwin akan menyampaikan sesuai dengan harapan direksi. Jadi itikat baik saya sebetulnya harusnya disambut lah. Saya nggak ngerti kenapa harus ada direksi yang datang, karena saya di sini mewakili perusahaan. Selalu saya terbuka lah untuk menjawab semua apa yang ada, dan saya di hal yang ada di pabrik ini, perusahaan ini, Anda bisa lihat dari hal-hal yang nyata lah, nggak usah ditutup-tutupi. Itu aja sih. Mungkin saya persilakan Pak Alwin, karena saya sudah bicara sama direksi berhalangan, makanya Pak Alwin ini saya tunjukin ya, benar-benar saya direksi ya. Oke. Ya. Oh, foto. Kita jawab. Nah, ada kuasa. Foto ya. Dari tengah bro. Ya, foto ini ya. Kalau mau baca silakan. Ya, dari foto aja deh Pak. Ya, Pak Sibulan ini. Biar tahu sendiri kan. Jadi intinya kami ingin semuanya, kenapa saya tetap walaupun ada beberapa pengurus yang keras, kita tetap meladeni karena itu satu keluarga. Saya berharap juga dengan hati yang saya bicara ya. Jadi saya mohon juga kalau nanti Pak Alwin bicara ya panjang atau lebar ya dengerin ya, karena ini saya juga mengajak beliau untuk kesini. Terus intinya itu aja sih sementara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Alwin, bapak-bapak, izin atau memberikan rasa hormat. Kebetulan kondisinya direksi kami ya, kita semua keterbatasan Pak saat ini, karena ada direktur kita yang saat ini masih dirawat di rumah sakit gitu kan. Jadi untuk daily activity di kantor pusat aja direksi hanya satu orang Pak saat ini gitu. Jadi dari jajaran direksi titip salam buat bapak-bapak semua begitu. Jadi dan saya juga menyampaikan satu hal bapak-bapak di sini, apa yang Pak Anton sampaikan, apa yang Pak Anton diskusikan dengan bapak-bapak semua, pada dasarnya itu semua saya sampaikan Pak Ustaz. Jadi ada pun feedback atau jawaban dari Pak Anton itu mewakili manajemen Pak. Dan di pabrik pintunya itu cuma satu Pak Anton, gitu. Untuk dan Pak Anwar seperti itu. Ya, jadi dari hasil komunikasi selama ini Pak Anton dan Pak Anwar, kita juga agak gimana ya Pak ya, saya juga kan mungkin bapak-bapak juga kadang lebih lama daripada saya di PT BMM seperti itu. Saya mengikuti, kita melewati masa-masa sulit selama masa pandemi gitu kan, dan akhirnya ada kondisi seperti ini, saya sangat jadi dari jajaran direksi juga sangat menyayangkan. Artinya kejadian ini mestinya bisa jadi apa ya, bahan evaluasi kita bersama untuk depannya seperti itu. Nah, penting yang harus saya sampaikan juga bahwa kejadian ini sama sekali tidak ada niatan dari manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi apa menjadi hak bapak-bapak semua. Karena kalau izin Pak cerita sedikit,
saat di tengah pandemi, ya, owner kita, diri kita, Pak Hans Falita Utama, saat itu di tengah rapat direksi, di tengah kondisi kita lagi raport keuangan kita merah, pesan Pak Hans cuma satu ke direksi. Kebetulan saya ada di meeting itu, pastikan tidak ada pengurangan karyawan, pastikan semua gaji terbayarkan. Dan saat itu ada direktur keuangan ditunjuk langsung sama Pak Hans, Pak Johan, kalau ada bonus, keluarkan bonus untuk karyawan. Walaupun saat itu kan pemerintah sendiri dalam tanda kutip memberikan kebijakan kepada perusahaan untuk bisa mengurangi gaji karyawan saat itu kan. Tapi dari pimpinan tertinggi kami, Pak Hans memilih untuk tidak melakukan hal itu seperti itu. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak yang sampai saat ini masih bersedia, ya, istilahnya untuk mengabdi barang kita di sini, karena PT BMM ini adalah dapur kita bersama, Pak. Gitu. Jadi perbaikan-perbaikan ke depan terus kita lakukan, masukan-masukan dari bapak-bapak semua kita dengar dan kita jalankan. Gitu. Makanya kondisi ini Pak Anton ke pusat koordinasi menyampaikan, ya, makanya dari periode yang 2 bulan lalu Pak Anton, ya, gitu, disampaikan bahwa oh ya sudah, kalau memang masih bayarkan, bayarkan seperti itu. Tapi kalau ngomong ke belakang itu sama sekali kita nggak ada niat, gitu. Dan karena ini adalah rumah kita, ini buat dapur kita gitu, untuk makanan istri kita, jadi besar harapan dari direksi dan jajaran manajemen di sana juga apa ya, ini bisa untuk evaluasi ke depannya seperti itu. Ke depan apa yang menjadi perbaikan ke depannya kita jalankan bersama seperti itu sih, gitu. Jadi apa ya, kita besar harapannya kita melihat PT BMM ini adalah yang milik kita bersama, Pak. Besar harapannya itu, gitu. Dan apa yang menjadi keluh kesah atau kekurangan bisa disampaikan gitu semuanya ke Pak Anton ataupun Pak Anwar. Gitu. Dan besar harapan juga saya komunikasi bapak-bapak gitu kan dengan secara struktural dengan layar-layar di atasnya juga bisa terjalin komunikasi dengan baik gitu. Artinya ketika Pak Anton ataupun Pak Anwar ke pusat, ketika ada hal yang disampaikan itu memang benar adalah suara dari bapak-bapak semua seperti itu. Nah, makanya di sini besar harapan saya ke depannya lah, kita ngomong ke depan untuk melengkap perbaikannya. Karena sama Pak, saya sama bapak-bapak sama, saya sama-sama karyawan, Pak, kayak gitu. Dan adanya direktur saya Pak Bobi gitu kan, dan saya tim di pusat, semangat sama Pak dengan Pak Herman, yaitu untuk perbaikan-perbaikan ke depannya gitu loh. Jadi apa-apa yang memang itu menjadi haknya bapak-bapak itu ya kita sebisa mungkin semampunya perusahaan kita jalankan kayak gitu. Jadi besar harapan saya, jadi forum ini apa ya, bisa jadi ajang untuk bisa saling memahami lah Pak satu sama lain seperti itu. Satu hal yang manajemen sampaikan bahwa tidak ada niatan dari awal manajemen untuk mengabaikan apa yang menjadi tuntutan bapak-bapak saat ini seperti itu. Yang pasti karena melihat dulu kita tidak mungkin menyalahkan dulu Pak, karena mungkin saat itu ada keputusan, mungkin itu keputusan yang baik Pak, gitu. Tapi kita bicara ke depan seperti apa, seharusnya seperti apa, yuk bareng-bareng kita jalankan seperti itu. Jadi itu sih Pak pesan direksi yang bisa saya sampaikan untuk bapak-bapak gitu. Itu aja Pak Anton, terima kasih. Ya mungkin sekali lagi tadi Pak Ali sudah menyampaikan apa yang pesan direksi pada perwakilan dari direksi. Ya saya berpikir gini, kita sebagai keluarga, pertama saya juga kenapa di situ selalu mengikuti apa yang mau serikat pekerja, ya. Bukan mau serikat pekerja, selalu undangan kita langsung jawab, lewat tulisan, undangan pertemuan kita langsung jawab. Walaupun
apapun jawaban itu pasti ada balasan ya. Tapi maksud saya gini lah, kalau dibilang menang dan kalah, ya selalu dua hal yang berbeda ya. Kalau menang dan kalah itu contoh lah kayak gini lah. Tadi Pak Alun sudah sebutin 2 bulan kita terbayarkan yang lalu dengan adanya dorongan dari serikat pekerja dan beberapa pekerja ya. Itu kalau dibilang kalah ya kita bukan bilang kalah, tapi kita memperbaiki, itu aja. Kalau dibilang menang, serikat menang, tapi ya kita melihat bahwa itu perbaikannya gitu. Jadi saya pikir itu. Sekarang saya mau tanya, ya kan, karena nggak ada ketua nih, ya. Saya pengen ini cepat selesai, pertama, dan tidak ada lagi gontok-gontokan. Kedua, kita juga akan membahas PKB. Kapan PKB mau dimulai? Itu maksud saya. Kalau yang lama udahlah berlalu, toh perusahaan memperbaiki, oke? Jangan pikir untung dan rugi juga, ya. Jadi untung dan rugi selalu orang berpikir duit, ya. Oh, ke belakang tuh duitnya berapa, ya. Tapi selama kita masih bisa berpijak di BUMN, selama gaji kita masih utuh, selama kita ditunggu sama istri dan anak, saya pikir harus dipikirkan semua sih. Bapak-bapak keras pakai speaker kemarin, saya juga nggak ada masalah kok gitu. Tapi maksud saya, ini keluarga besar loh, seperti itu. Nah, saya kembalikan ke siapa nih yang mau jadi ketua di arah ini? Ya, semuanya. Ya, jadi saya kembalikan, ya kan? Gimana gitu dari bapak-bapak? Kalau dari saya, tadi Pak Alun sudah jawab, kita butuh toleransi. Toleransi dalam arti jangan toleransi macam-macam ya, hati ya. Karena kita sudah memperbaiki, itu aja. Tadi kalau dipikir kalah menang, perusahaan kalah karena kita udah nurutin walaupun cuma 2 bulan ke depan sepanjang BUMN hadir gitu. Kalau Anda berpikir menang, ya kamu menang udah gitu. Tapi maksud saya solusinya apa nih gitu. Ya, itu aja dari saya. Mungkin saya selain cuma Pak Wendy dan semua ya. Kalau mau langsung ya. Di pabrik kecil itu hanya menanyakan tentang iya datangnya. Jadi kan di pabrik hanya ingin menanyakan kelebihan jam kerja. Ya. Itu aja sebenarnya Mas. Jadi alasan perusahaan ini tidak ingin membayarkan apa? Itu aja cukup. Jadi maaf ya, dari bahasa Arab tadi kalau menang, nah di sini nggak ada namanya kalah menang, aturan Pak. Kita bisa Iya, ya betul. Nah, kita cari solusi lah. iya, nah makanya kenapa gitu bisa berat membayarkan kelebihan jam kerja yang tahun sebelumnya? Apakah saya pengen tahu dulu pemikiran Pak Alun itu seperti apa? Ya. Nah, Oke, saya jawab ya. Jadi sebetulnya jawaban itu sudah ada di surat. Ya. Pada zaman 2013 kenapa tidak ditutup? Itu yang pertama. Ya. Zaman 2015 Pak Wahyudi datang kenapa tidak ditutup? Itu yang kedua. Ya, nanti saya nggak ada di partai. Terus dari 2020, 2021, 2022 kita apa yang sudah dilakukan kita bayar. Yang pertama. Yang kedua, ya kan, tadi Pak Alun bilang bahwa saya udah pernah bilang sih berkali-kali sih, Bapak aja langsung mau keluar aja, apalagi kalau ada ketua ya kan. Jadi saya bilang gini, pabrik kita bukan grup, pertama itu yang harus dijelaskan ya. Jadi pabrik ini adalah porsinya berdiri sendiri, walaupun ada MP.
sekali lagi MP di lambang sebelah kanan bapak-bapak itu sebagai penyuplai dana, bukan karena kita mengambil waktu itu, dan dia berlaku 2021, benar? 2021 ya. Jadi Pak Alwin waktu itu ikut serta dengan direksi, dengan legal, itu baru 2021 itu disuplai dana. Yang ketiga, tadi Pak Alwin sudah menyebutkan pandemi ya. Terus saya udah bilang 2013 pabrik baru berdiri, 2014 pabrik pernah berhenti katanya loh orang-orang lama ya kan. 2017 pabrik kebakaran, 2020 pandemi ada, 2021 pandemi ada, 2022 pandemi ada. Kalau dari kami banyak yang nanya tuh, kenapa masker masih dibagiin Pak? Saya bilang di tamu saya, ya waktu itu ada tamu dari audit eksternal. Saya bilang pabrik gula masih dalam pengawasan perindustrian dan perdagangan. Selalu kita melaporkan lewat Pak Alwin itu 2 minggu sekali kita pakai prosedur prokes COVID. Nah itu dinilai sama mereka, dan kebetulan kita adalah FSSC keamanan pangan. Nah pabrik kita ini kalau tidak disupport dengan salah satunya dengan COVID, prosedur COVID, kita nggak bakal jual. Dan dari Januari sampai bulan Oktober kita secara garis besar di luar kita libur lebaran itu kita 3 kali mengalami shutdown karena mudah penuh. Itu alasannya. Sekarang ya saya mencoba inilah, kalau saya intinya mencoba untuk solusi supaya ini cepat selesai dan anda tidak mengira bahwa perusahaan ini bohong gitu. Saya pikir gini lah. Tadi saya udah ngomong sama Pak Alwin, kebetulan tadi lama di ruangan. Kalau kita secara etikat baik dari manajemen pabrik, ya, kita menawarkan yang 2022 aja. Ya, jadi kita tadi saya bilang, ya, tapi ini saya baru mengusulkan ya. Saya mau di depan bapak-bapak, jangan bilang berhasil ya. Oke, saya ini tadi Pak Alwin bilang, bahwa apapun yang di pabrik saya akan laporkan ke Pak Anwar itu. Dan kebetulan tadi saya udah meeting sebelum kamu datang ini jam 12:30 ya, kita udah meeting sama Pak Anwar untuk mencegah supaya ini tidak berlama-lama. Saya pikir saya akan usulin ke manajemen, tadi udah sepakat sih Pak Anwar sama saya, Pak Alwin cuma dengerin. Nah, kalau itu lebih bisa diterima sama teman-teman. Kalau dibilang bohong ya bohong gitu kan, kenapa nggak bayar? Tadi udah saya bilang. Tapi saya coba menawarkan ya. Jadi manajemen pabrik akan mengusulkan ke manajemen Pak Pusat untuk pembayaran dari 2022. Tapi tanda kutip ini sebagai upaya bersama. Jadi upaya bersama supaya hubungan industrial kita tetap harmonis, itu yang pertama. Yang kedua, kelangsungan hidup perusahaan yaitu berjalan. Yang ketiga, ya, etikat baik perusahaan harus Bapak mengerti lah. Ini saya ngomong begini nih udah rapatin, tapi belum ngomong sama manajemen. Nanti kita PRT nanti Senin lah atau Selasa saya ngat lagi ke bos. Tapi saya juga gini loh, kalau Anda terus terang tidak mau juga beretikat baik sama kita,
ya. Terus saya ngajuin, tiba-tiba ada tetap ngotot, gini. Ya sudah, mau diapain? Jadi terbaik itu terbuka loh di BMN. Ya, saya hari ini bilang ingetin kalian nih, ya karena ini perusahaan juga, perusahaan kalian. PKB kapan mau dijalanin itu kan seharusnya Anda yang bareng sama kita gitu ngomongin, ya. Jadi secara garis besar tadi Pak Alun bilang apa sih yang mau dibangun, ya. Apa sih yang mau ini? Selama BMM bisa melakukan hal yang baik, maksudnya kita perbaiki, itu pertama. Terus kedua, kalau selama BMM mampu dan kondisinya bagus, kita akan bicarakan. Ya, Anda punya 2 factory manager, dua-duanya baik. Ya, Pak Akhir juga waktu itu LKS terus terang berjalan bagus. Pak Anwar juga waktu itu juga bilang bahwa kita juga harus dudukin bareng. Makanya Pak Anwar tadi datang ke saya karena Pak Alun datang kan. Terus ya kita ngobrolin lah, kita buka lah, kita juga bantu bapak-bapak lah. Tapi jangan menekan perusahaan terlalu banyak. Itu aja dari saya. Nah, itu aja. Maka datang jauh-jauh cuma menit ya. Ikut aja sih Pak, kita tadi hanya mewakili dari Pak Anton. Prinsipnya kami dari manajemen Pak, selama kami mampu dan kami bisa dan kami sanggup dan tidak memaksakan, pasti kita berikan. Gitu. Jadi sempat dari Mas Pak Anton, yuk kedepannya kita kan pasti PKB Pak. Cara mungkin bakalan Pak di situ Pak, di PKB itu Pak fokusnya untuk ke depan lebih baik Pak. Jadi kalau tadi Bapak bilang ini aturan iya gitu loh, normatif kita mesti akan jalankan Pak gitu. Makanya bareng-bareng kita fokus ke depannya itu untuk yang tadi Pak, perbaiki ke depannya Pak gitu. Iya, tadi Pak saya mau bilang perusahaan gak mampu kan sedih juga Pak ya. Gitu. Tadi kan sudah disampaikan Pak gitu, kondisi kita bulan keluar gitu kan, dan ya ibarat kata kan perusahaan, kalau misalnya kita orang karyawannya anaknya lah Pak gitu, kalau tahu bapak emaknya nggak punya duit kan kadang lemes juga gitu loh Pak, nggak termotivasi juga gitu loh, sampai ya tadi Pak nambah logo perusahaan di baju bapak-bapak ya karena kita nggak punya duit gitu. Kita ambil kolaps Pak saat itu Pak, tutup bubar kita semua Pak gitu. Jadi saat itu masuk MP untuk tadi yang Pak Anton bilang tetap operasional semuanya BMM Pak gitu. Dan kita bukan grup, kita tetap PT BMM Pak. Kita tidak terafiliasi kemana-mana gitu. Mipol ini bisa dibilang investor lah untuk mencari dana lah gitu untuk keberlangsungan operasional PT BMM ini gitu. Jadi itu Pak, makanya kalau dari manajemen juga ya kita coba melakukan yang terbaik yang kita mampu Pak, yang kita bisa lakuin terbaik buat teman-teman semua. Karena kita ngelihat itu nggak bukan orang lain gitu loh Pak, bapak-bapak yang udah dari awal berdiri sampai saat ini masih loyal sama PT BMM, ya dari manajemen juga coba melakukan yang terbaik itu Pak. Kita nggak tutup mata lah Pak gitu. Makanya juga Pak Anton disampaikan saat meeting direksi kemarin Pak gitu. Ya udah gitu, fokus ke depan perbaikan apa PKB-nya, kita duduk bareng apa yang menjadi harapan bapak-bapak semua. Tadi Pak poinnya Pak, selama kita mampu, kita bisa, kita pasti bergerak Pak kayak gitu. Dan saya Pak Anton tadi juga sampaikan Pak gitu loh, selama 2 tahun COVID kita setiap 2 minggu tuh laporan Pak ke perindustrian. Kalau sampai dari hasil laporan 2 minggu itu ada menurut perindustrian tidak layak operasi Pak, berhenti Pak kita operasinya Pak gitu. Makanya saat itu ketika salah satunya nih Pak ya gitu yang Pak Anton sering perjuangkan nih, sering ngomongin lah kalau ke pusat. Salah satu sederhananya Pak ya, mungkin bukan normatif Pak dan bukan aturan, contoh salah satunya adalah family gathering Pak gitu. Dari manajemen mikirin Pak ini lagi COVID,
gimana nanti gitu loh, liburan, balik covid, ada covid, kita penyegaran bareng-bareng keluarga, ujung-ujung kena covid, nanti papi nggak bisa operasi, rugi semua kita Pak. Gitu. Nah, makanya ke depan, ya tadi Pak kita lagi kita fokus ke depan ya Pak gitu loh. Kalau memang ini untuk kebaikan bersama, kita fokus ke depan gitu. Dan apa tadi yang Pak Anton sampaikan? Ya, tadi kita coba Pak. Tadi saya dengar apa? Pak Anton sama Pak Anwar ngomong gitu. Ngomongnya sengaja Pak di depan saya gitu loh. Maksudnya apa gitu kan? Untuk ya kalau bisa diusahakan lah kita coba Pak Anton dan Pak Anwar coba usulkan Pak ya. Coba usulkan dari awal tahun ini Pak, tahun 2022 gitu loh. Ya saya apresiat Pak gitu. Memang dari sini Pak Anton dan Pak Anwar juga care gitu loh terhadap teman-teman semua gitu loh. Makanya saya juga minta tolong juga dan melihat ini ya bahwa kita bersama-sama Pak gitu loh. Ini untuk kepentingan kita bersama, untuk kepentingan yang lebih besar lagi gitu loh. Seperti itu sih Pak. Terima kasih. Yang lain. Ya Pak, sedikit tambahan dari kita. Ini masukan dari kita sih yang mau diberikan aja sih. Itu Pak. Sekalian mau ngusulin kan Pak ya. Jadi gimana kalau misalnya ngusulinnya dari tahun 2020, ya terserah itu pembayarannya, sistem mau dicicil berapa kali atau gimana gitu. Kita nggak minta masa langsung bulan ini dibayarin semua gitu, enggak. Itu tahun berapa? Kan 2022. Pak, maaf nih untuk penawaran ini ya tadi dari 2022 kan? Maaf untuk dari perusahaan yang dari 2022 tadi kami membayarkan, kami selaku PUK PSB dan BUMN karena di sini tidak ada ketua, jadi menolak hal itu. Kami harus Kita rundingkan dulu dengan para pengurus yang lain Pak. Ya, jadi ya sudah dikasih teruskan dan kita baik ya. Jadi apapun yang kalian menolak ya sudah nggak apa-apa. Jadi itu hal yang punya etikat baik gitu. Itu aja dari saya. Kalau memang etikat baik perusahaan tetap nggak dilakukan untuk hubungan yang harmonis ya silakan gitu. Ya kita sih sebetulnya bicara ini, saya juga bicara ini punya resiko. Mengusulkan 2022 itu memang kemarin kita ada meeting, tapi meeting operasional juga. Meeting operasional itu 2022 itu kemarin kita mau coba untuk ekspor. Ternyata ekspor itu lempem ya. Ya kalau memang itikat baik, niat baik perusahaan selalu dihalangi, ya sudah, mau diapain lagi? Saya nggak bisa ngomong itu baru usulan tuh. Kalau Anda tolak ya sudah, gitu. Oke? Ya saya berkali-kali lagi sebelum ditutup mungkin ya karena tadi udah ada bilang langsung dipatahkan. Ya saya terus terang agak sedikit juga kecewa sih, ya. Yang saya mau kan memang win solution. Kalau pokoknya ya susah ya. Toh tadi Pak Ali bilang bahwa kita tidak ada kesengajaan, itu aja ya. Tapi kalau mau Anda juga harus lihat bahwa kalau Anda juga mau obrak-abrik perusahaan Bapak, ya mau diapain lagi gitu. Itu aja sih yang harus dipikirkan sama teman-teman. Saya nggak bilang, saya nggak mempengaruhi ya, nggak mempengaruhi bapak-bapak sebagai organisasi terkuat lah. Tapi maksud saya cuma sentuh lewat hati, nggak ada yang saya sentuh lagi untuk organisasi, saya nggak ada ya. Tapi kalau sentuh lewat hati juga masih patah, ya sudah mau diapain lagi gitu. Mungkin itu aja sih dari saya. Tolong risalahnya dibikin 2 lembar ya. Yang pasti saya minta risalah itu dibikin 2 lembar, semuanya asal tanda tangan dan
semuanya ini. Yang jelas saya akan menulis di tingkat baik perusahaan seperti itu. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Ya.